Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Humairo dengan NIM 2005111024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengujian whitebox testing terhadap aplikasi sederhana konversi bilangan berbasis web. Whitebox testing atau pengujian yang dapat dipahami sebagai whitebox testing adalah menguji perangkat lunak dengan menganalisis dan memeriksa struktur internal dan kode perangkat lunak. Berbeda dengan pengujian black box yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Whitebox testing berfokus pada proses input dan output dari perangkat lunak. Untuk melakukan pengujian ini, penguji atau tester perlu memiliki kemampuan untuk memahami kode program sehingga pengujian ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Teknik pengujian. 1. Ada basis path testing, yaitu teknik pertama yang bertujuan untuk mengukur kompleksitas kode program dan mendefinisikan alur yang dieksekusi. Kedua, ada branch coverage, yaitu pengujian ini dirancang agar setiap branch kode diuji setidaknya satu kali. Yang ketiga, ada condition coverage. Tujuannya untuk menguji seluruh kode agar menghasilkan nilai true atau false. Dengan begitu, tester dapat memastikan perangkat lunak dapat bekerja dan mengeluarkan output sesuai dengan input dari pengguna. Yang keempat, ada looping testing. Pengujian ini yang wajib dilakukan untuk menguji berbagai perulangan atau looping yang ada dalam program, seperti do while, for, dan while. Dalam pengujian ini, kamu juga dapat memeriksa kondisi dari perulangan, apakah sudah berjalan dengan benar atau tidak. Yang kelima, ada multi condition coverage. Teknik ini dilakukan untuk menguji seluruh kombinasi dari kode yang memungkinkan digunakan dalam berbagai kondisi. Seluruh kombinasi harus diuji minimal satu kali. Tujuannya untuk memastikan perangkat lunak agar bekerja dengan baik. Yang keenam, ada segment coverage. Ini adalah teknik terakhir yang dilakukan minimal satu kali untuk menguji setiap segmen dalam perangkat lunak. Dengan pengujian ini, kita dapat mengetahui kode-kode yang error sehingga dapat segera diperbaiki. Ada kelebihan dari white box testing. Yang pertama ada meningkatkan ketelitian dalam mengimplementasikan perangkat lunak. Yang kedua ada memudahkan dalam menentukan kesalahan atau bug dalam perangkat lunak yang sebelumnya tidak terlihat. Ketiga, memudahkan pengujian karena dilakukan secara menyeluruh sehingga memperkecil kemungkinan terjadi error pada kode. Yang keempat ada meminimalisir error atau bug karena pengujian dapat dilakukan sebelum perangkat lunak diluncurkan. Kekurangannya menyusahkan karena pengujian ini cukup kompleks. 2. Memerlukan waktu kembali ketika menambah atau mengganti kode karena kamu perlu menguji keseluruhan kode kembali.
ketiga, memakan sumber daya yang banyak karena white box testing termasuk ke dalam pengujian yang cukup mahal. Oke, di sini ada pengujian sistem. Pertama, kemungkinan output. Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan dari bentuk ke bentuk bilangan lain yang memiliki nilai sama. Ini akan digunakan dalam sistem komputer. Nantinya sistem bilangan komputer inilah yang sering dipergunakan oleh coding atau pemrograman. Berikut adalah hasil flowchart dan kode. Ini pertama tuh ada mulai konversi bilangan, habis itu input bilangan desimal. Kalau true itu akan konversi ke biner atau ke heksa atau ke oktal, dan outputnya bilangan biner, heksa, dan oktal. Kalau false, dia akan kembali lagi input bilangan desimal. Ini kodingannya. Oke, pengujian sistem kemungkinan input ya. Jadi untuk pengujian pada kemungkinan algoritma di atas tadi, kasus-kasus yang mungkin terjadi diantaranya adalah ketahui variabel n sama dengan nilai lebih dari 1, n lebih dari 1, n lebih dari 15, n lebih dari 7, n atau 2, n dibagi 16, n sama dengan huruf, dan n sama dengan tidak diisi. Nomor 1, skenario pengujian. Nilai variabel n lebih dari 1 akan hasil yang diharapkan. Fungsi akan berjalan sebagaimana mestinya dan akan menghasilkan nilai bilangan biner. Skenario pengujian nomor 2, jika mengisi variabel n lebih dari 15, fungsi akan berjalan sebagaimana mestinya dan akan menghasilkan nilai bilangan heksa. Jika mengisi variabel n lebih dari 7, fungsi akan berjalan sebagaimana mestinya dan akan menghasilkan nilai bilangan oktal. Jika mengisi variabel n dengan huruf sama dengan huruf, maka hasil yang diharapkan fungsi error yang fungsi akan memperingatkan bahwa n harus diisi dengan bilangan desimal. Dan jika mengisi variabel n tidak diisi atau error, fungsi akan memperingati bahwa n harus diisi dengan benar dengan bilangan desimal. Pengujian sistem kemungkinan output. Setelah menentukan kemungkinan input yang akan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan pengujian. Pada pengujian, algoritma akan diuji untuk semua kemungkinan yang telah teridentifikasi sebelumnya. Saat melakukan pengujian terhadap beberapa catatan, di antaranya adalah pengujian minimal dilakukan sebanyak 1 pengujian untuk masing-masing kasus. Dalam rencana pengujian harus menyertakan output atau hasil yang diharapkan terjadi. Dan ini kasusnya. N lebih dari 1, maka nilainya 2, nilai yang dimasukkan 2, maka akan keluar output biner 10, heksa 2, oktal 2 terpenuhi. Jika n lebih dari 15, nilai yang dimasukkan 16, binernya 10.000, heksa 10, dan oktal 20 terpenuhi, dan terusnya. Nah, tapi jika n sama dengan huruf, masukkan huruf A, outputnya tidak akan keluar dan terjadi error.
Selanjutnya, pengujian sistem semua jalur. Untuk mengetahui semua jalur yang dilewati di dalam algoritma fungsi konversi bilangan, maka perlu dilakukan percobaan penelusuran atau tracking terlebih dahulu terhadap masing-masing contoh kasus yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritmanya. Oke, pengujiannya. Berikut adalah beberapa hasil penelusuran. Oke, cuma satu contoh di sini. Kasus 1, n sama dengan 0. Ya, maka bila terjadi error, semuanya ya akan error. Oke, kesimpulannya, setelah dilakukan beberapa pengujian, mulai dari menentukan kemungkinan input, menentukan kemungkinan output yang diharapkan, selain itu dibuat juga hasil penelusuran atau tracking dalam bentuk tabel. Dari beberapa pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari konversi bilangan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Terima kasih.